Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah sehat. Dan bagaimana dengan keadaannya? Alhamdulillah sehat juga Bu Susi. Hari ini Bu Susi kita ada janjian ya. Apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu Susi? Ini Bu, saat saya mengajar di kelas ikan, saya melihat itu ada salah satu siswa yang minat belajarnya itu sepertinya kurang sekali, dan dia itu tidak pernah melakukan tugas, kemudian selalu agak malas dalam mengikuti. Jadi hari ini Bu Susi akan mempraktikkan praktek coaching ya Bu Susi ya? Iya Bu, ya benar sekali. Baik Bu Susi, sekarang kita lihat dulu rubrik penilaian coachingnya. Di sini ada 3 subkompetensi yang kita miliki sebagai coach ya Bu Susi. Yang pertama ada kompetensi mendengar aktif, kompetensi pertanyaan berbobot, dan kompetensi mendengar aktif. Baik Bu Susi, ingin di bagian kompetensi mana yang secara spesifik mau diamati? Iya, begini Bu, saya itu mungkin akan berusaha menjadi coaching yang baik, yang mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Jadi ada kompetensi yang mendengar aktif ya, Ya, Bu Susi, benar sekali. yang ingin diamati ya Bu Susi ya. Oke, Bu Susi, mungkin kalau dari skalanya ya, kalau kita lihat dari skornya, kira-kira Bu Susi berada di skala berapa Bu Susi? Saya ini ada di skala 3. Berada di skala 3 ya. Harapannya bagaimana Bu Susi? Harapan ke depannya? Setidaknya nanti saya bisa itu naik levelnya menjadi skala 5. Skala 5. Jadi naik 2 angka lah. Harapannya berarti Bu Susi setidaknya naik di angka 5, berada di kenaikan 2 angka lah ya Bu Susi. Iya ya, benar sekali. Jadi ada peningkatan. Oke. Baik Bu Susi, mungkin kita langsung saja ya bagaimana Ibu mempraktekkan coachingnya. Silakan Bu Susi. Ya, ya. Kami akan melakukan orasi ya. Susi coach ya. Ya, saya coach Ibu Nur Radni jadi coach ya. Nah, yang ini berarti saya ibu sebagai kalau salah. Iya, saya sebagai coach. Oke, dimulai Bu ya. Mulai Bu ya. Oke, assalamualaikum Bu Nur Radni. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bu. Ya, Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Iya Bu, kemarin Ibu menelpon saya ya, bahwa Ibu ada yang akan Ibu sampaikan. Kira-kira apa topik yang akan Ibu sampaikan? Ya, sebelumnya saya minta maaf dengan Ibu karena sudah mungkin sudah mengganggu jadwal Ibu, mengganggu waktu Ibu. Sekedar untuk meluangkan waktu mendengarkan celotehan saya, mungkin ocehan saya ya. Begini Bu, saya merasa selama saya mengikuti kegiatan JGP ini saya merasa itu kurang mendapat support dari teman-teman sejauh ini. Kurang bukan tidak, tapi kurang. Inti dari saya sampaikan. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini nanti? Saya menginginkan ada solusi dari permasalahan saya ini Bu, ya. Solusinya mungkin nanti teman-teman itu lebih bersemangat lagi, lebih serius lagi dalam mendukung kegiatan di klub saya CGP ini, karena dukungan mereka itu sangat berarti buat saya. Seperti itu ya. Jadi situasinya sekarang seperti apa Bu? Sekarang ya situasinya kalau misalnya saya meminta bantuan mereka
untuk ketika saya ada tugas yang melibatkan mereka dan saya minta bantuan dari mereka, sepertinya mereka itu agak ogah-ogahan ya. Mungkin mereka menganggap tidak ada artinya, mereka menganggap tidak penting atau hanya membuang waktu mereka saja. Ya, ketika saya meminta bantuan itu hanya beberapa yang merespon positif. Seperti itu ya. Jadi apa yang mempengaruhi hal tersebut sampai terjadi hal seperti itu? Saya kurang tahu ya Bu, itu kan kembali ke pribadi mereka. Tapi menurut pemikiran saya, mungkin bagi mereka, ya tadi mereka menganggap tidak ada hubungan dengan mereka, tidak ada kepentingan atau manfaatnya untuk hanya membuang-buang waktu, mungkin itu pemikiran mereka, mungkin saya belum tidak bertanya langsung. Jadi situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Ya, menginginkan mereka ada perubahan dengan apa, kalau saya misalnya mengadakan pengibasan dan sebagainya, mereka bisa lebih antusias lagi, mereka lebih mendukung. Oke, jadi yang Ibu harapkan itu bahwa rekan-rekan guru itu akan mendukung ya setiap kegiatan Ibu dalam program guru penggerak ini, Bu ya. Nah, ada gagasan apa Bu untuk rekan-rekan sejawat itu agar mendukung program ini? Ya, kenapa saya menghubungi Ibu di sini, yaitu salah satu tujuannya. Ibu sebagai kepala sekolah itu sangat memegang peranan, sangat berpengaruh terhadap guru-guru yang menjadi bawahan Ibu di sini. Nah, saya menginginkan pengaruh Ibu itu nanti dimanfaatkan, ya. Setidaknya Ibu memberi pengertian kepada mereka, memberi pemahaman kepada mereka bahwa apa yang saya lakukan ini bukan untuk pribadi saya sendiri, tapi untuk semua, untuk kemajuan sekolah kita, untuk perubahan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Benar sekali. Jadi apa yang harus disiapkan Ibu untuk itu? Ya, mungkin ya kembali ke Ibu sebagai Pak sekolah yang mau seperti apa nanti mengkondisikannya. Tapi kalau saran saya, mungkin bisa Ibu ketika kita rapat, kan setiap bulan kita mengadakan, maaf ini bukan menggurui ya Bu. Iya, benar. Ketika kita mengadakan rapat, karena di situ semua guru hadir, semua warga sekolah hadir. Nah, waktu kesempatan itulah mungkin yang bisa Ibu pakai, Ibu gunakan untuk menyampaikan pemahaman tentang diklat ini, pentingnya hasil dari diklat ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kemajuan sekolah kita. Mungkin di saat rapat itu Bu Ibu bisa memberikan imbauan kepada guru-guru tersebut. Iya, oke, baik. Oke, apa yang bisa memastikan ya bahwa hal tersebut itu nanti akan berjalan dengan baik? Ya, saya nantinya kalau misalnya sudah ada pemahaman dari rekan-rekan, mereka sudah terbuka pikirannya tentang kegiatan ini, ya, saya akan berusaha atau secara bertahap melakukan praktik, ya, praktik apa yang sudah saya dapatkan di diklat ini kita praktikkan di sekolah dengan melibatkan guru-guru atau wali kelas, ya. Salah satunya kita akan mempraktikkan dengan menyusun atau membuat keyakinan kelas. Itu salah satu yang sangat menunjang budaya positif bisa berkembang di sekolah kita. Iya, bagus sekali itu. Jadi apa lagi yang kira-kira harus kita lakukan? Ya, kalau misalnya kita sudah mengadakan itu nanti, ya, saya akan membantu guru-guru tersebut. Saya membantu mendampingi mereka, ya, kasarnya menggurui, mengajari, ya, mengajak mereka untuk mewujudkan terbentuknya
keyakinan kelas tersebut, saya akan mendampingi mereka. Iya. Bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu itu akan melakukan pembebasan Iya. kepada rekan-rekan guru untuk menciptakan budaya positif yang ada di Iya. sekolah kita Bu ya. Iya. Kira-kira kapan Ibu memulai kegiatan tersebut? Ya, lebih cepat lebih baik. Secepat Ibu memberi pengertian pemahaman kepada mereka, ketika mereka siap, mereka mau, saya oke, secepatnya bisa dilaksanakan rencana tersebut. Oke, bagus Iya. sekali Bu ya. Oke, siapa yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut Ibu nanti? Dalam kegiatan itu yang wajib terlibat di sini, yang pertama itu kepala sekolah, guru wali kelas, ya, wali kelas, kemudian guru mata pelajaran, guru BK, itu yang nanti yang berkecimpung langsung di dalam pembentukan keyakinan kelas itu ya. Iya. Di wali kelas ya, Wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran. Kemudian siapa lagi yang kira-kira akan Ibu libatkan lagi untuk kegiatan tersebut? Untuk lebih mendukung ya Bu ya, mendukung itu. Yang jelas Ibu sebagai kepala sekolah yang pertama ya, untuk kepala sekolah, kemudian rekan-rekan TU bisa ya, secara tidak langsung semua warga sekolah yang terlibat. Oke, dalam hal ini kita sebagai warga sekolah itu harus berkolaborasi ya, Iya, ya semua. untuk bisa menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita Bu ya. Jadi baik Bu, jadi apa yang bisa Ibu simpulkan dari diskusi kali ini? Ya, yang pertama tadi memohon bantuan pada Ibu supaya menyampaikan atau memberikan imbauan ke rekan-rekan sejawat sesama guru untuk lebih aktif lagi mendukung kegiatan CGP ini, karena ini bukan untuk diri saya sendiri, pengembangan ini untuk kemajuan warga sekolah dan lingkungan sekolah kita sendiri. Oke, jadi Ibu sudah menjelaskan bahwa dukungan moral ya, dari guru, kemudian dari stakeholder, dari TU ya, untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Kemudian ada lagi Bu yang ingin disampaikan kira-kira? Saya rasa sudah cukup, Ibu sudah cukup jelas respon dari Ibu, sudah apa yang ingin saya unek-unek yang ada dalam diri saya sudah sampaikan dengan Ibu ya, mudah-mudahan bisa terwujud nantinya. Ya, oke Bu, mungkin cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas waktunya. Saya juga Bu, terima kasih. Ibu Oke, sudah tetap semangat Bu ya, tetap Semangat. semangat untuk menjalani program-program yang ada di dalam perguruan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama, silakan kembali kerja Bu. Ya, Bu Susi, tadi saya sudah melihat atau mengamati Ibu sebagai coaching. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah praktik coaching ini? Oke, setelah menjalani praktik coaching tadi, sesuai kompetensi yang ingin saya capai itu Bu, ingin menjadi pendengar yang aktif ya. Jadi dalam hal ini saya harus konsentrasi penuh mendengar apa yang dibicarakan oleh coaching saya itu ya. Jadi kita hanya menyimak apa yang mereka inginkan, jadi penuh, menjadi pendengar penuh. Berarti yang mencari solusinya tadi si coaching sendiri. Iya. Jadi kalau lihat dari catatan hasil observasi saya ya, sebenarnya Ibu, saya lihat itu sudah menerapkan Alur Tirta. Di sana Ibu juga sudah menjelaskan Alur Tirta itu yang pertama tujuan, seperti yang tadi sudah disampaikan dengan baik tujuannya, kemudian ada juga identifikasi masalahnya. Lalu di sana juga sepertinya saya lihat Ibu juga sudah menerapkan rencana aksi serta tanggung jawab. Jadi sebelum kita praktik tadi kan Ibu
berada di skala 3 ya Bu ya. Kira-kira setelah praktek ini apakah ada peningkatan, kenaikan skalanya Bu? Bagaimana? Kayaknya sudah ada peningkatan karena saya sudah hampir mendekati yang alur tirta itu. Alur Ya, tirta iya, tadi. alur tirta tadi. Kalau sebelumnya saya melakukan coaching itu tidak sesuai, kadang-kadang posisinya itu terbalik antara rencana aksi, identifikasi itu dia tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dan setelah melakukan ini, saya berusaha untuk mendekati alur tirta seperti itu. Kalau boleh disebutkan itu naik ke angka berapa Bu? Kalau sudah ada peningkatan. Maunya ke angka 5 Bu. Harapan Ibu tadi di angka 5 Iya, ya. di angka 5. Tapi setelah saya lihat-lihat sepertinya Bu itu ada di angka 7. Ya. Angka 7. Jadi Ibu sudah menerapkan kompetensi yang dari awal tadi kan ingin menjadi pendengar yang baik kan. Kalau saya lihat dari pengamatan saya, Ibu sudah ada kenaikan di angka 7. Terima kasih Bu. Kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain kompetensi mendengar aktif sebagai coach yang barusan Ibu lakukan usaha untuk ke depan? Kompetensi apa lagi? Ya. Selanjutnya kompetensi yang ingin saya capai itu adalah memberdayakan coaching. Memberdayakan coaching ya. Jadi setiap guru atau rekan-rekan yang ada permasalahan itu lebih baik untuk melakukan coaching, untuk melakukan atau mencari solusi permasalahan itu sendiri. Berarti kita nanti mungkin kedepannya sering-sering lah ya, Iya, sering-sering berlatih sebagai coaching ya. Sebagai coach ya. Sebagai coach ya. Coaching. Iya, coaching ya. Ya mungkin itu saja Bu Susi hasil pengamatan saya, dan terima kasih telah berperan sebagai coach dan ini juga sebagai coach. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi dan kita sering-sering latihan lagi ke sesama teman. Baik, demikianlah. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Novi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, jadi hari ini kita ada janjian dengan Bu Novi ya. Iya Bu. Jadi Bu Novi, apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu Novi? Hari ini kita akan latihan coaching Bu. Jadi di sini saya sebagai coach dan Bu Susi sebagai coachnya Bu. Gitu. Ya, jadi pada hari ini Bu Novi akan mempraktekkan coachingnya dengan Ibu sebagai coach dan Ibu Susi sebagai coaching. Iya. Baik Bu Novi, sebelum kita praktek coachingnya pada hari ini ada lembar rubrik penilaiannya ya. Nah, rubrik penilaian di sini ada 3 kompetensi yang dimiliki sebagai coach. Yang pertama ada kompetensi mendengar aktif, yang kedua kompetensi pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah kompetensi memberdayakan coaching. Baik Bu Novi, ini di bagian kompetensi mana yang secara spesifik mau saya ambil Bu Novi? Saya ingin menjadi coach yang kompetensi mendengar aktif Bu. Satu kompetensi saja ya Bu Novi ya yang ingin saya amati. Kalau dilihat dari skornya ini, Bu Novi berada di skala berapa Bu Novi? Kalau saat ini saya itu Bu, masih merasa di skala 2 Bu. Di skala 2 Ya. ya Bu Novi ya. Harapannya bagaimana Bu Novi? Harapannya setelah kegiatan coaching ini saya bisa meningkatkan levelnya, skalanya menjadi skala 4 gitu. Jadi harapannya ada peningkatan lah Bu ya. Ya, Ada Bu. peningkatan dari skala 2 naik ke angka 4 ya Bu Iya Novi. Bu, intinya seperti itu. Iya. Baik Bu Novi, kita langsung saja ya Bu Novi, bagaimana Ibu mempraktekkan diri sebagai coach dan Ibu Susi sebagai coach. Silakan Bu Novi. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Dan bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah Bu sehat. Ya. Ibu kemarin ada WA saya, katanya mau ada yang diomongin ya Bu ya? Ya benar Bu, ada hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Oh gitu, ada apa ya Bu ya? Begini Bu, saat saya mengajar di kelas itu ada salah satu siswa yang minat belajar itu kurang sekali. Dia itu sering tidur saat belajar, kemudian tidak pernah mengerjakan tugas, seperti itu. Oh itu ya Bu ya. Jadi kasusnya ada siswa yang sering tidur gitu Bu ya. Gitu. Untuk ininya sendiri, namanya sendiri siapa Bu? Oh, namanya Farel. Oh, Farel. Mungkin Ibu sudah kenal ya dengan Farel ya. Iya, kebetulan dia saya wali kelasnya. Ya. Jadi selain dari Farel, ada lagi Bu siswa yang lain yang mempunyai masalah seperti Farel ini kasusnya? Ya sebenarnya ada beberapa, tetapi tidak separah seperti Farel ini. Kalau yang lain itu malas-malas biasa saja. Nah kalau Farel ini ya minat belajar itu sangat kurang sekali. Hanya Farel saja. Oh, minat belajarnya ya Bu ya. Ya. Oke, jadi selain dengan Ibu, adakah dengan guru-guru lain juga si Farelnya Bu? Untuk saya kurang tahu juga. Yang jelas Yang itu jelas di itu pelajaran ya. saya ya. Saya kira mungkin pelajaran bahasa Inggris itu kan pelajaran yang agak sulit. Iya benar. Menurut saya apakah karena dia sulit berbahasa Inggris jadi dia tidak minat belajar. Untuk pelajaran lain saya kurang begitu tahu. Oh gitu. Terus apa yang Ibu inginkan dari Farel ini Bu? Ya, yang saya inginkan itu dia bersemangat dalam belajar, fokus dalam belajarnya. Terutama pelajaran Ibu ya Bu? Iya, terutama pelajaran bahasa Inggris itu. Itu saya inginkan dia lebih bersemangat lagi untuk belajar. Lebih fokus, mengerjakan tugas-tugas. Untuk kasusnya ini siapa yang seharusnya dilibatkan Bu dalam kasus Farel ini Bu yang suka malas-malasan seperti ini? Oh, yang harusnya dilibatkan itu ya Ibu sebagai wali kelasnya, mungkin nanti guru BK itu yang perlu kita libatkan untuk supaya Farel ini menjadi anak yang lebih fokus lagi untuk belajar nanti. Oke, sebagai wali kelas ya Bu, saya memang untuk guru BK-nya itu sudah pernah Ibu coba komunikasikan belum Bu? Iya, kemarin sudah saya komunikasikan dengan guru BK-nya. Sudah diomongin masalah Farel ini. Sudah saya konsultasikan dengan kenapa. Oke, terus apa tanggapan dari guru BK-nya Bu? Katanya dia sudah memanggil, tetapi dia memanggil itu bukan terkait mata pelajaran bahasa Inggris itu. Oh, jadi ada kasus yang lain ya Bu? Ya mungkin ada kasus yang lain katanya. Selain dari guru BK dengan wali kelas Bu, ada lagi yang mestinya dilibatkan dalam kasus ini Bu? Ya, otomatis ini orang tuanya yang harus kita libatkan. Artinya ada yang sudah Ibu lakukan? Belum. Makanya saya mengkomunikasikan dengan ibu dulu kan, bagaimana nanti solusi yang terbaik itu kan. Saya harus karena ibu sebagai wali kelasnya saya harus menghubungi ibu dulu. Oke, jadi Ibu sudah berarti Ibu sudah komunikasikan dengan guru BK, dengan orang tua sudah dilakukan semua ya Bu ya? Untuk orang tua belum. Oh belum, oke. Kira-kira mau dilakukan nggak Bu untuk komunikasi dengan orang tua? Pasti itu karena kita harus menghubungi orang tuanya untuk menyampaikan keadaan anaknya di dalam kelas ini. Ya, kalau tidak kita sampaikan orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya di dalam kelas itu. Kalau tidak ada komunikasi antara kita pihak sekolah ke orang tuanya. Kira-kira Bu, kapan Bu Ibu mau mulai komunikasikan dengan orang tua Bu? Rencananya besok. Oh, jadi sudah ada rencana ya Bu ya? Oh ya. Untuk hari ini saya akan membuat surat panggilan dulu untuk orang tuanya. Jadi rencananya besok saya minta orang tua itu datang.
Oh, jadi sudah dikomunikasikan. Selain dari orang tua, pengennya siapa lagi Bu? Ada lagi yang dilibatkan? Kayaknya nanti waktu pemanggilan itu saya berharap itu nanti ibu sebagai wali kelasnya, kemudian guru BK juga itu hadir, kita berkomunikasi bersama, tidak hanya saya saja untuk menyampaikan keadaan Farel itu ke orang tuanya. Oh, jadi nanti konsepnya dikumpulin semua ya Bu ya? Iya. Dikumpulin semua, diketemuin semua. Iya. Oh, gitu. Terus dengan pihak lainnya Bu, yang pihak sekolahnya atau selain dari guru BK yang ini, Iya. atau mungkin teman sejawat? Oke, nanti Sudah saya bertemu. juga akan nanti menghubungi ke wakil kesiswaan begini. Oh, iya. Saya akan menghubungi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan juga. Iya, iya. Karena wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu kan menangani siswa yang bermasalah seperti ini juga. Oh, iya. Tapi itu belum dilakukan ya Bu ya? Untuk kewakaf siswanya Bu, kapan Bu kira-kira mau mulai nanti dikomunikasikan? Ya nanti setelah kita pertemuan itu ya kita akan menginformasikan ke wakil kesiswaan. Tapi dalam tahapan ini kan kita dari guru dulu ke guru BK dulu. Nanti kalau seandainya sudah ada perubahan, kita tidak perlu mengkomunikasikan dengan wakil kesiswaan. Tapi kalau tidak ada perubahan pada diri Farel, kita akan mengkomunikasikan dengan wakil kesiswaan itu nanti. Oh, itu. Jadi nanti kira-kira apa yang Ibu harapkan setelah dikomunikasikan dengan orang tua? Diharapkan apa terhadap si Farel nanti Bu? Kalau saya itu ini Farel itu belajar tambahan di luar. Karena kalau untuk belajar di sekolah itu kan waktunya tidak cukup. Iya, Saya seguru tidak hanya fokus untuk mengajar Farel saja. Iya. Jadi nanti kalau dia belajar tambah di luar itu kan dia bisa belajar secara fokus dengan guru bahasa Inggrisnya atau guru bimbingan belajarnya. Dan kebetulan saya itu kan mengajar di bimbingan belajar Bu. Saya ingin itu Farel itu ikut belajar tambahan di bimbel atau tempat khusus dimanapun yang dia mau. Tidak hanya di tempat saya, dimanapun yang dia mau. Mungkin ada keluarganya, ada saudaranya, yang penting dia bisa belajar selain di dalam kelas itu. Jadi yang Ibu harapkan setelah dipertemukan dengan orang tua, dengan guru BK, dan dikomunikasikan sama wakil kesiswaan tadi, pengennya si Farel ada perubahan ya Bu ya. Sekali, Bu. Baik, untuk berikutnya Bu, jadi yang sudah dilakukan tadi sama Ibu tadi hanya baru komunikasi sama saya dan guru BK saja ya Bu ya? Oke, yang kedepannya nanti akan dicoba ya Bu dengan orang tua besok rencana Ibu ya Bu ya. Selanjutnya dengan wakil kesiswaan juga. Jadi dari kasus Farel ini Bu, Ibu kan tadi maunya dikomunikasikan dengan orang tua, guru BK. Jadi apa Bu kira-kira nanti kesimpulannya Bu setelah Ibu memanggil orang tua, terus komunikasikan supaya kursus, nanti kira-kira endingnya Farel bakalan seperti apa setelah semuanya sudah dikomunikasikan? Setelah semua dikomunikasikan, ya harapan saya Farel itu bisa lebih fokus dalam belajar, kemudian minat belajarnya juga meningkat, tidak bermalas-malasan seperti itu. Jelas dia semangat untuk belajar. Sudah berarti sebenarnya dari kasus Ibu sendiri, Ibu sudah mendapatkan sendiri jawaban dari kasusnya ya Bu ya. Cuman karena Ibu belum mencoba, jadi belum tahu hasilnya ya Bu ya. Jadi sudah tahu Bu apa yang dirasakan sekarang Bu? Gimana rasanya kalau sudah dikomunikasikan Bu? Ya, yang jelas unek-unek saya itu bisa disampaikan ke Ibu, tidak hanya saya saja. Jadi untuk membentuk karakter siswa itu kan saya tidak bisa sendiri, Bu. Iya. Ada beberapa orang yang perlu dilibatkan. Iya. Terutama Ibu sebagai wali kelasnya. Gitu ya Bu ya. Ya. Sudah baik sekali Bu. Semoga apa yang akan Ibu lakukan besok itu bisa menjadi hasil yang terbaik buat si Semoga Farelnya. saja. Ya. Terima kasih Bu. Kalau ada lagi yang mau diceritakan atau curhatkan, ada lagi nggak Bu? Sudah cukup mungkin itu saja Bu. Semoga ya harapan saya Farel itu bisa menjadi anak yang baik nanti. Oh gitu.
Udah kalau gitu terima kasih Bu. Kalau tidak ada saya mau ke kelas ya Bu ya. Ya, Saya Bu. juga mau ngajar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apa perasaan Bu Novi setelah melakukan coaching? Ya. Bagaimana perasaan? Rasanya Bu sudah plong ya Bu ya, karena memang awalnya itu saya merasa kaku, hanya teori yang dikerjakan, tapi setelah coaching langsung dengan teman sejawat, dengan teman JGP, rasanya alur Tirta itu memang enak sih sebenarnya, bisa membedakan antara mentor dengan coach. Dari pembicaraan tadi, seperti apakah coachingnya sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu? Iya Bu, sebenarnya si coachingnya sendiri sudah menemukan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Cuman karena dikomunikasikannya baru kan, jadi dengan adanya komunikasi, coach bisa menyimpulkan sendiri apa yang akan dilakukan. Ya, karena setelah saya catat ya dari hasil observasi saya tadi, sepertinya Ibu memang sudah menerapkan alur Tirta, di mana Ibu juga sudah menjelaskan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian di sana juga Ibu juga menjelaskan adanya juga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab dari itu tersendiri. Dari tadi Bu ya, sebelum percakapan, Ibu tadi kan berada di posisi skala ini ya, Skala rendah sekali Bu. Skala 2 ya. Nah, setelah melakukan coaching ini tadi, apakah ada kenaikan Novi? Saya rasa dengan pembiasaan nanti dan sekarang sudah mulai terbiasa, skalanya sudah meningkat menjadi skala 5 kayaknya. Skala 5 Iya. ya, ada terjadi peningkatan. Iya, rasa-rasanya sudah terpikirkan alur Tirta. Iya. Ada kenaikan 3 ya, Iya. tiga angka ya. Iya. Saya lihat juga memang Ibu Novi itu dengan penerapan alur Tirta, Ibu mengalir, pertanyaan itu mengalir. Saya lihat Ibu itu memang sudah ada di posisi skala 7 kalau saya ya. Alhamdulillah, Iya. pengalaman itu. Iya. Bu Novi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya dari 3 kompetensi coaching yang ada tadi? Dari mendengar aktif kayaknya Dari saya mendengar aku aktif. harus belajar lagi mengembangkan kompetensi yang membuat pertanyaan yang berbobot itu dulu. Jadi supaya si coachingnya sendiri bisa mengeluarkan ide-idenya sendiri gitu. Jadi menggali lagi pertanyaan yang berbobot ya, Bu, Iya. selain menjadi pendengar aktif ya, Bu, ya. Dan memberdayakan coach supaya dia lebih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dari ide yang ada. Jadi kedepannya kompetensi itu coaching itu ada 3 itu lengkap lah Bu ya. Iya. Iya. Baik Bu Novi, mungkin itu saja ya hasil pengamatan saya. Semoga kedepannya dengan kita latihan lebih banyak lagi, kita bisa meningkatkan diri kita sebagai coach, kemudian sebagai observer, sehingga lebih baik lagi Bu Novi. Iya. Terima kasih Bu Novi telah meluangkan waktunya. Demikian saja praktik kita pada hari ini, kita bersama-sama mengucapkan atas hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.